Hanya senang menyanyi. Tuhan tak pernah janji yang selalu hidup, tetapi berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, kita bertemu kembali di dalam rehat yang dipersembahkan oleh Gereja Baptis Indonesia Ngadinegaran, Yogyakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap Anda sehat selalu, diberkati, dan damai sejahtera Tuhan menyertai. Kita berada di bulan Desember, bulan yang merupakan momen penting di dalam kehidupan orang percaya, karena di bulan ini kita akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini Tuhan izinkan kita menikmati, memperingati dan merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya kita bersama-sama, saudara seiman, beribadah, merayakan Natal bersama di gedung gereja, tetapi tahun ini hal itu tidak bisa kita lakukan. Apakah itu mengurangi makna Natal? Tentunya tidak. Beberapa orang yang saya kenal berkata bahwa Natal tahun ini rasanya sedih, Natal tahun ini rasanya sepi, Natal tahun ini rasanya kelabu. Bahkan ada yang berkata Natal tahun ini penuh dengan kehilangan. Tetapi saya mau katakan saudara, bahwa Natal tidaklah bergantung kepada kondisi. Sebab bagaimanapun suasana, situasi, dan kondisi yang terjadi, Tuhan Yesus Kristus tetaplah Immanuel. Nah, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai Immanuel. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, ini menjadi kebenaran yang bisa kita hidupi bersama.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak tantangan, Engkau memilih kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami tetap kuat di masa-masa ini, untuk kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Immanuel. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kata Immanuel disebutkan 3 kali di dalam Alkitab. 2 kali disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya pasal 8 ayat 8. Kemudian disebutkan 1 kali di dalam Injil Matius, yaitu Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan kali ini kita akan lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Jika kita melihat dalam Injil Matius ini pasal 1 ini, kita melihat di dalam ayat 22 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus menggenapi nubuat Nabi Yesaya, karena memang dialah Allah yang menyertai kita. Dia sepenuhnya manusia, tetapi dia juga sepenuhnya adalah Allah. Immanuel menandakan bahwa Allah menyelamatkan umatnya dengan menetapkan kehadirannya di dalam kehidupan umatnya untuk membimbing dan menolong umatnya. Saudara, dari bagian firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini, kita dapat melihat bagaimana Immanuel memimpin perjalanan Yusuf dan Maria. Jika Yusuf dan Maria pada saat itu tetap memiliki pola pikir yang berpusat pada diri sendiri, mungkin kisahnya akan lain. Tetapi mereka memilih mengikuti pola pikir Allah dan menerima situasi ini, situasi yang mereka hadapi sebagai anugerah Tuhan. Memiliki pola pikir bahwa Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, dan Ia memiliki rancangan yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Yang kedua, syukuri setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi sebagai bagian dari anugerahnya. Saudara, memang lebih mudah bersyukur pada saat hidup kita baik-baik saja, betul ya? Seringkali sulit bersyukur ketika tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, badan sakit-sakitan, anaknya nakal, pasangannya tidak setia, dan banyak sekali hal-hal yang lain, masa sulit bagi kita yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Tetapi Allah ingin kita menjadi pribadi yang bersyukur. Ada satu rekan pelayanan kami yang kehilangan papa mertuanya karena COVID. Dan saat ini suami serta adik iparnya pun sedang diisolasi karena mengalami COVID juga. Dan di dalam perjalanan ini dia berkata kepada saya, Bu Uut, saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya melewati semua ini, karena saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya. Sungguh satu sikap hati yang luar biasa. Tidak semua orang memilih untuk bersyukur di masa sulit. Tapi jika kita diizinkan melalui masa sulit, sebenarnya itu pun bagian dari anugerah Tuhan. Yang ketiga, tunduk dan taat tanpa menunda. Ayat 24 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Allah itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di dalam Lukas 1 ayat 38, Maria juga menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, Maria dan Yusuf tunduk dan taat kepada
Tuhan tanpa menunda. Kita juga harus memiliki sikap hati yang tunduk dan taat tanpa menunda. Mungkin kadang-kadang kita menjadi orang yang menunda-nunda keputusan kita. Kadang kita tergoda menunda. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengalami perubahan hidup, untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain, tetapi kita memilih untuk menunda. Kadang-kadang kita menunda karena kita menilai untung dan ruginya bagi kita, atau kita menunda karena belum ada niat. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf dan Maria bahwa mereka tunduk dan taat tanpa menunda. Saudara, bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah Anda bisa merasakan Immanuel itu di dalam masa-masa sulit yang sedang kita hadapi? Atau Anda mulai lelah dan mulai goyah dengan iman percaya Anda bahwa Dia adalah Immanuel? Saudara-saudara, merayakan Natal dalam situasi seperti sekarang ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai Immanuel. Allah nyata hadir dalam kehidupan kita. Pertama, Allah menyertai kita dalam setiap kondisi. Allah menyertai Yusuf dan Maria, juga kita, bukan hanya ketika mereka merasa sukacita, tetapi ketika mereka merasa bingung dan mengalami kesulitan, ketika mengetahui bahwa ada bayi yang sedang ada di dalam kandungan Maria, yaitu Yesus Sang Immanuel. Dalam segala kondisi yang mereka alami, Allah menyertai mereka dan menuntun mereka. Saudara, seringkali bagi kita mudah merasakan penyertaan Allah ketika kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan semuanya berhasil. Kita lebih bisa merasakan bahwa semua itu karena Tuhan. Tetapi sesungguhnya Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Allah juga turut bekerja dalam setiap kondisi. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja. Sungguh sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena masalah yang mereka hadapi bukan hanya pada saat Maria tiba-tiba mengandung. Setelah itu banyak kesulitan. Bahkan ada ancaman kematian sedang menantikan mereka. Dan pada akhirnya Immanuel harus lahir di sebuah kandang yang hina. Tetapi kita melihat bahwa dalam semua kesulitan yang Yusuf dan Maria hadapi, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Roma 8 ayat 28 juga berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Walaupun Allah mengizinkan ada kesulitan kehidupan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam masa-masa yang sulit sekalipun, Allah hadir. Meskipun kadang kita sulit untuk merasakan dan sulit untuk mengerti kehadirannya di masa-masa yang sukar. Saudara, begitu besar kasih karunia Allah kepada kita, sehingga Dia menjadi Immanuel. Bagaimana kita menjadi orang yang hidup dan mengaplikasikan Immanuel itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, memiliki pola pikir yang berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada manusia. Masa-masa yang dialami Yusuf dan Maria adalah masa sulit bagi mereka berdua. Betul bahwa malaikat telah menyatakan kebenaran bahwa anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Tetapi pastilah tidak mudah bagi mereka untuk melewati kondisi itu. Yang membedakan adalah ketika Yusuf dan Maria mengubah pola pikir mereka yang berpusat kepada manusia menjadi pola pikir yang berpusat kepada Allah.
Allah nyata hadir dalam kehidupan manusia sebagai bukti kasih-Nya yang nyata bahwa Dia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara, hiduplah dengan memiliki keyakinan bahwa Dialah Immanuel. Hiduplah dengan memiliki pola pikir bahwa segala sesuatunya itu bersumber pada Allah. Miliki pola pikir semuanya bersumber kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang kedua, syukuri. Syukuri bahkan ketika masa sulit. Yang ketiga, hidup dengan tunduk dan taat tanpa menunda-nunda. Selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Immanuel. Terima kasih untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih, biarlah kami hidup menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam kasih-Mu, menjadi orang-orang yang taat, memiliki pola pikir yang benar, menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami, dan belajar bersyukur dalam setiap situasi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.